Halo, kembali lagi dengan Pak Andika. Hari ini Pak Andika akan menjelaskan ya untuk video kali ini yaitu tentang bagaimana cara menentukan bentuk molekul dengan menggunakan teori tolakan elektron valensi. Baik, sebelum itu nanti kita di sini akan membahas tentang teorinya sedikit, tentang teori tolakan elektron valensi itu seperti apa. Kemudian sambil mengingat ulang ya, kemudian bagaimana cara menentukan PEB dan PEI sebagai kunci dari teori tersebut, dan bagaimana nanti kita mengubah dari PEB dan PEI-nya ke dalam suatu rumus, dan rumusnya ini sebagai patokan apakah dia berbentuk linier, apakah dia berbentuk tetrahedral, dan lain-lain. Oke, baik kita mulai. Jadi kita bahas dulu teori dari tolakan elektron valensi atau mungkin kalau yang kalian kenal itu adalah teori FSEPR atau itu merupakan singkatan dari valency cell electron pair repulsion. Nah, di situ teori tolakan elektron valensi sendiri itu merupakan teori yang dia itu menentukan dari bentuk molekul berdasarkan apa? Tolakan dari pasangan elektron bebas. Nah, kenapa sih kok pasangan elektron bebas ini menyebabkan suatu bentuk molekul? Karena ketika ada suatu pasangan elektron bebas di dalam satu ikatan kimia, dia itu akan mempengaruhi menolak dari pasangan elektron ikat yang berada di sisinya. Sehingga katakanlah dia berbentuk seperti linier seperti ini. Kemudian karena dia ada pasangan elektron bebas di atasnya, sehingga pasangan elektron bebas nanti ini akan menolak dari pasangan elektron ikat, sehingga dia akan membentuk suatu bentuk molekul baru, yaitu yang dikenal sebagai bentuk molekul bentuk V, seperti itu. Kenapa? Dari PEB-nya sendiri, dia akan mengalami tolakan dengan PEI, sehingga itu yang akan pengaruhi dari bentuk molekulnya. Sehingga yang kita kenal adalah teori tolakan elektron valensi atau valency cell electron pair repulsion atau FSEPR. Ya. Nah, untuk menentukan dari tolakan elektron valensinya sendiri, berarti kita harus identifikasi apa? Yang pertama dari struktur Lewis-nya. Kenapa kok struktur Lewis? Karena dengan struktur Lewis ini nanti kita bisa tahu, oh ternyata yang berikatan segini banyak, yang dia tidak digunakan untuk berikatan segini banyak. Sehingga nanti dari beberapa analisis tersebut, dari si struktur Lewis-nya, kita bisa tahu PEB-nya berapa dan PEI-nya berapa. Masih ingat kan? PEB adalah pasangan elektron bebas. Yang artinya pasangan berarti dia terdiri dari 2 elektron. Jadi kalau dalam suatu struktur Lewis-nya kemudian semua dari elektronnya sudah kepakai, sehingga sisa 2 katakanlah seperti itu, berarti dia disebut apa? Satu pasangan elektron bebas. Jangan 2 pasang ya, karena di sini ada 2 elektron sehingga dia diidentifikasi sebagai apa? Satu pasang elektron bebas. Kalau yang PEB-nya 2, berarti dia sisa berapa? Sisa 4 elektron, sorry. Sehingga nanti kalau kita analisis, oh ternyata dia ada 2 PEB, seperti itu ya. Jadi pasangan elektron bebas adalah 2 elektron masing-masing. Kemudian kalau pasangan elektron ikat, berarti yang dia digunakan untuk berpasangan, berikatan. Entah itu dia itu nanti berikatannya secara rangkap 1 atau tunggal ya, kemudian rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, dia diidentifikasi sebagai pasangan elektron ikat yang digunakan untuk berikatan dari suatu atom dengan atom yang lain, seperti itu. Nah, kemudian dari PEB dan PEI, kemudian kita nanti tentukan dari rumus atau domain dari suatu bentuk molekulnya. Ketika kita menggunakan domain tersebut adalah AXNEM. Nah, N-nya ini merupakan banyaknya dari X. Dan X sendiri itu apa? X itu adalah pasangan elektron ikat. Dan untuk E-nya sendiri adalah pasangan elektron bebas. Sehingga M itu merupakan jumlah dari PEB dan N adalah jumlah dari PEI. Jadi nanti kalian lihat saja ketika PEB-nya ada 3, PEB-nya ada 1, kemudian PEI-nya ada 3, berarti AX3
seperti itu. Kalau tidak ada PEB dalam satu strukturnya, berarti nanti dia AX saja berjumlah berapa. Untuk E-nya sendiri itu kalian isi 0 kan, atau tidak usah ditulis juga nggak apa-apa, seperti itu. Langsung saja coba kita praktekkan dalam beberapa soal di bawah ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu dari rumus atau domainnya ya. Ketika dia AX2, maka dia disebut sebagai linear. Karena nanti dia yang berikatan hanya 2. Kemudian AX3 berarti dia segitiga datar. Kemudian AX2E berarti ada satu PEB yang tadi menyebabkan apa? Artinya dia itu ada 2 ikatan seharusnya karena ada satu pasang elektron bebas, sehingga dia menekan PEI-nya ke bawah dan dia menjadi apa? Bentuknya adalah bengkok. Nah, seperti ini ya. Jelaskan ya. Jadi kalau ada PEB, dia akan menekan PEI-nya sehingga dia menolak dan dia akan menjadi bentuk baru yaitu bengkok. Karena apa? Sama-sama PEI-nya ada 2, tapi yang satu ada PEB-nya 1, maka dia udah berbeda. Kemudian AX4, dia adalah tetrahedral atau tetrahedron. Kemudian AX3E adalah piramid trigonal. Kemudian AX2E2 itu adalah planar bentuk V. Kemudian kalau AX5 itu adalah bipiramida trigonal. AX4E itu adalah ini ya, bidang 4, atau di sini itu bisa dikatakan sebagai ini apa itu namanya? Piramid segi 4. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau di sini tetrahedral, kemudian kalau ada satu PEB, dia sudah berbeda lagi ya. Kemudian AX3E2 itu adalah planar bentuk T. Karena nanti kalau dia ada 3 seperti ini, bentuknya T karena di sini ada 2 pasang elektron bebas. Seperti itu. Dan seterusnya sampai yang ke bawah. Gitu ya. Jadi setelah kita menentukan berapa PEB dan berapa PEI-nya, kita bisa menentukan domain atau rumus dari suatu bentuk molekul, dan kita cocokkan seperti itu. Coba sekarang kita lihat untuk bagaimana bentuk molekul H2O, caranya tadi gimana? Kita tentukan dulu struktur Lewis-nya. Dan ingat, untuk menentukan struktur Lewis, kita harus tahu dia golongannya berapa. Atau mungkin kalau kita tidak hafal golongannya berapa, kita bisa tentukan dari apa? Dari konfigurasi elektron. Sehingga kita tahu elektron valensinya, maka kita bisa menentukan berapa titik yang dipakai dalam struktur Lewis. Contohnya ketika H2O, hidrogen itu dia golongan 1 ya, golongan 1A, sehingga nanti pasti elektron valensinya itu adalah 1. Kemudian untuk oksigen nanti dia golongan 6A, sehingga nanti berapa elektron valensi? Jelas elektron valensinya ada 6 elektron. Sehingga nanti apa? Oksigen itu dia ada 6 titik, dan untuk hidrogen ada 1 titik. Dan kalau kita gabungkan antara H2O, tentu oksigen ini sebagai apa? Sebagai pusatnya, karena dia memiliki komposisi yang paling kecil, ya kan? Komposisi yang paling kecil. H2 ada 2 dan oksigennya cuma ada 1. Sehingga oksigen kita letakkan di tengah, kemudian untuk hidrogen kita letakkan di samping-samping. Kita ya atas bawah nggak apa-apa, kiri kanan nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tata dari elektron valensi ini dengan rapi. Oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ada 6 elektron. Kemudian untuk si hidrogen sendiri ada 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan harus kita tata lagi ya. Sehingga oksigen ini untuk mencapai suatu kaidah oktet, dia hanya membutuhkan 2 elektron, karena 6 ditambah 2 kan, jadi 8. Sehingga kita tata lagi menjadi hidrogen, kemudian hanya membutuhkan 1 elektron dari oksigen, dan hidrogen yang satunya juga hanya membutuhkan 1 elektron dari si oksigen. Sehingga nanti di sini adalah duplet, dan oksigennya 1, 2, 3, 4. Sehingga apa? Di sini kalau kita lihat
antara oksigen sama hidrogen, maka oksigen mengkonsumsi satu dari hidrogen yang pertama dan satu dari hidrogen yang kedua, sehingga dia PEI-nya ada 2. PEI, PEI. Nah, untuk elektron dari atom pusat, jadi PeB dan PeI ingat ya, ditentukan dari atom pusatnya, bukan dari si atom yang mengelilinginya, seperti itu. Karena nanti kalau kita melihat dari atom yang mengelilinginya, kita nggak akan ketemu berapa PeB-nya, malah lebih banyak, bisa 10, bisa 12, seperti itu. Contohnya seperti F. Kalau F yang mengelilingi, F itu hanya membutuhkan 1, berarti sisanya berapa? Sisanya kan ada 6. Ada 3 pasang. Nah, nanti kalau 3 pasang dikali F yang mengelilingi berapa? Pasti kan banyak kan ya? Padahal enggak, untuk PeB itu dia cuma 1, 2, 3, seperti itu. Yaitu PeB dan PeI, saya tulis ya, PeB dan PeI itu hanya ditentukan dari atom pusat. Hanya ditentukan dari atom pusat, bukan atom yang mengelilingi atau sebagai tangannya. Sehingga di sini untuk PeB-nya sendiri juga ada 2 kan? PeB dan di sini PeB. Sehingga dari struktur Lewis ini kita sudah tentukan PeI-nya ada berapa, PeB-nya ada berapa, kemudian kita tentukan dari rumusnya. Berarti rumusnya gimana? AX2E2. X itu kan sebagai PeI. PeI-nya di sini ada 2, berarti X-nya juga ada 2. PeB-nya berarti ada 2, sehingga E-nya di sini juga ada 2. Sehingga kita ketemu rumusnya AX2E2. Kita kembalikan ke atas dari rumusnya. Kalau AX2E2, dia ketemu apa? Bentuk V. Maka H2O atau yang kita kenal sebagai air, itu bentuk molekulnya adalah bengkok. Seperti ini. Ya, karena apa? Di atasnya di sini ada pasangan elektron bebas yang dapat menolak masing-masing PeI. Yang di tengah ini adalah oksigen, yang di sini adalah hidrogen. Nah, seperti itu. Maka kita tahu bentuk molekul dari H2O adalah bentuk V atau bengkok. Nah, ketemu ya? Oke, kita cari lagi untuk CO2, karbon dioksida. Ini merupakan gas yang kita keluarkan ya ketika kita melakukan respirasi, melakukan suatu pernafasan, itu menghasilkan CO2. Dan CO2 ini bagaimana bentuk molekulnya? Kita identifikasi lagi. Yang pertama adalah kita harus menentukan dari struktur Lewis-nya. Untuk C sendiri, dia merupakan golongan 4A. Sehingga nanti dia memiliki berapa titik? Tentu elektron valensinya adalah 4 elektron. Sehingga nanti dia ada 4 titik. Untuk oksigen, lagi-lagi oksigen adalah golongan 6A. Ingat ya, kalau kalian tidak hafal dari golongannya, tempatnya dia berada dalam tabel periodik, kalian bisa menentukan dari si konfigurasi elektron dan elektron valensinya kalian digunakan untuk menentukan dari si struktur Lewis-nya. Tapi kalau kalian sudah hafal dari letaknya ada di mana, kalian bisa langsung gunakan. Oh, kalau golongan 1 berarti dia memiliki elektron valensi 1. Tentu dia memiliki 1 titik. Seperti itu. Seperti hidrogen tadi. Kalau dia golongan 4, berarti nanti ada elektron valensi 4. Dan dia berarti artinya ada 4 titik. Oksigen dia 6A, sehingga elektron valensinya ada 6 titik. Oke, 6 untuk ke-8 dia membutuhkan 2. 4 untuk ke-8 dia membutuhkan 4. Sehingga nanti masing-masing dia akan berikatan kovalen rangkap 2. Jadi siapa yang ada di tengah? C atau O? Jelas C yang ada di tengah. Karena C memiliki komposisi paling sedikit daripada si oksigen. Gitu ya. Ya, C, kemudian oksigennya ada di sebelah-sebelahnya. C ada 4 titik. Dia masing-masing nanti akan mengambil 2 pasang elektron atau pemakaian bersama ya dengan si oksigen, yaitu 2. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita total 4 ditambah 4 ada 8. Dan oksigen sendiri masing-masing juga ada 6. Untuk mencapai suatu kestabilan oktet, dia membutuhkan 2 dari C. Nah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Sehingga kalau kita lihat dari atom pusatnya, ingat ya, PeB dan PeI dari atom pusat, maka kita bisa lihat di sini
masing-masing elektron dalam C sudah dipakai untuk berikatan, sehingga dia PeB-nya adalah 0. Dan untuk PeI-nya sendiri, apakah 4? Salah ya, bukan 4. Karena di sini yang digunakan untuk berikatan adalah 2 ikat. Atau kalau kita gambar seperti ini ya, karena dia kan rangkap 2. Nah, ini dihitung 1 dan ini dihitung 2, seperti itu. Karena apa? Dia kan satu ikatan, tetapi dia membutuhkan 2 sepasang ya, membutuhkan sepasang dari oksigen dan sepasang dari karbon, seperti itu. Dia dihitung 1. Kalau mungkin seperti ini, 1, 2, 3, 4, nah ini baru dihitung dari PeI-nya, itu adalah 4. Tapi kalau begini, dia itu adalah PeI-nya tetap 2. Tetap 2 ya, bukan 4. Kalau 4 salah jawabannya. Jadi PI-nya 4, alasannya karena satu ikatnya itu dia membutuhkan 2 pasang, dan dia itu dalam satu ikat, artinya rangkap 2. Ini kan dia tunggal ya. Kalau nanti ada yang rangkap 3 seperti ini ya, dia dihitung dalam satu ikatan, seperti itu. Karena dia menggunakan kovalen rangkap 3. Ini kovalen rangkap 2 dan ini kovalen tunggal. Kalau tunggal dihitung masing-masing 1, seperti itu ya. Sehingga PeI-nya 2 dan PeB-nya 0, dapat kita tentukan rumusnya adalah AX2, E-nya 0, atau nggak usah kita tulis. Berarti AX2, kita kembalikan lagi ke rumusnya yang atas. Kalau AX2, maka nanti rumusnya adalah linear. Linear berarti lurus ya. Berarti antara C sama O, bentuk molekulnya lurus, linear seperti ini. Dan masing-masing di sini adalah rangkap 2 ya. Ini rangkap 2-nya. Gitu ya. Itu cara untuk menentukan bagaimana kita bisa menentukan atau meramalkan dari bentuk molekul dari suatu senyawa-senyawa kovalen ya, entah itu tunggal, rangkap 2, rangkap 3 seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa menentukan berapa PeB dan PeI, rumusnya bagaimana, kemudian kita tentukan dari rumus atau domainnya, kita bisa meramalkan, oh ternyata bentuknya seperti ini. Oke, gitu saja dari video pembelajaran kali ini. Silakan nanti kalau ada yang kurang paham bisa diulang lagi dari penjelasan di awal ya. Karena kalian bebas mengulang, karena Pak Andika nggak akan capek nanti. Kalian bisa mengulang seperti itu. Oke, kalau kalian mengerjakan, kemudian kalian lupa, kalian bisa mengulang lagi dari videonya. Oke, itu saja dari Pak Andika. Terima kasih, semangat.